Shalom, selamat pagi. Senang berjumpa lagi di doa pagi hari ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat satu kali lagi kesempatan kami masih boleh dengan bebas datang dan menyembah Tuhan. Kami mau memanfaatkan waktu-waktu ini untuk sungguh-sungguh menyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Kami percaya Tuhan, di hadirat-Mu kami dipuaskan, kami disegarkan. Di hadirat-Mu saat kami menyembah, sungguh hidup kami diubahkan. Terima kasih, kami menikmati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami datang ke hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan, karena kasih setia-Mu besar dalam hidup kami, selalu baru tiap pagi Tuhan Yesus. Engkau baik dalam hidup kami Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Sungguh besar berkat-Mu atas hidup kami. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sungguh besar setia-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kami pikirkan, Apa yang tak pernah kupikirkan, yes Lord, itu yang Kau sediakan bagiku. Mari sembah Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Marahkan hati kita sembah Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain
sembah Kau. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Besar setiamu. Haleluya. Jesus, we worship you. Sungguh besar anugerah-Mu di hidup kami. Haleluya. Lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, kasih-Mu Yesus. Haleluya. Kinamaya Ramasya Kanamaya Ramaya Ranananamu. Kami angkat hati kami, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Sebab kasih setiamu besar melampaui segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kinamaya Ramasya Kanamaya Ramaya Ramasya Nanamaya Ramaya Ramaya Ramaso. Kinamaya Ramasya Nanamaya Ramaya Ramaya Ramasya Nanamaya Nananamu. Haleluya. Haleluya. Oh, we worship you. We worship you. Haleluya. Haleluya. Dengan apa kami balas selain pujian penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Jesus, Jesus, haleluya. 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 Mari taruh tangan kita di hati kita, katakan lagu ini. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Sekali nyanyikan dengan lembut. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Mari angkat pujian kita. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Kami naikkan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Oh, terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cinta-Mu yang tanpa batas. Kau berikan hidup-Mu, jadikan aku indah. Terima kasih. Lebih tinggi lagi katakan terima kasih buat cinta-Mu yang tiada batasnya. Haleluya. Terima kasih
buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu Tuhan. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami. Sungguh apa yang tadi kami nyanyikan bukan sekedar sebuah lagu Tuhan, tapi ingatkan kami betapa kami tidak pernah punya cukup kata-kata untuk berterima kasih. Engkau lebih baik, Engkau lebih indah, Engkau lebih mulia dari semua kata, dari semua bahasa, dari semua lagu yang bisa kami nyanyikan Tuhan. Kami berterima kasih, kami berterima kasih, kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami minta anugerah-Mu Tuhan pagi hari ini. Lepaskan di tengah-tengah kami Tuhan roh yang bangga memiliki Tuhan, dan hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Kami mengikuti doa pagi hari ini pun dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami menyadari siapa kami tanpa Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, sampai kapanpun Engkau berharga bagi hidup kami. Sampai kapanpun Tuhan kami mau menyembah Engkau dengan jatuh cinta kepadamu. Terima kasih di dalam nama Yesus. Engkau berkati firman Tuhan yang singkat, tapi Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih, berbicaralah dan kami sambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari satu ayat gitu ya. Di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-25. Saya bacakan ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Nah, ayat ini cukup terkenal gitu ya. Ini ayat tentang perjamuan kudus. Sampai hari ini gereja-gereja masih melakukan perjamuan kudus. Beda-beda caranya mungkin ya. Tapi kalau di gereja kami kita melakukannya 1 bulan 1 kali. Kami melakukan perjamuan kudus. Nah, yang saya tertarik dengan ayat ini hari-hari ini adalah kenapa ya kok Tuhan itu menyuruh kita untuk melakukan perjamuan kudus. Tujuannya satu, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Jadi setiap kita makan roti yang kita berkati menjadi lambang dari tubuh Yesus. Setiap kali kita minum air yang kita berkati menjadi lambang dari darah Yesus. Tuhan bilang perbuatlah itu untuk mengingat akan aku. Kita disuruh ingat tentang pengorbanannya Tuhan Yesus gitu ya. Saya cuman mikir ketika saya mendapatkan ayat ini, saya mikir satu kebenaran begini. Tuhan kita itu Tuhan yang paling aman. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah cari hormat. Tuhan kita itu Tuhan yang gak pernah cari pengakuan gitu ya. Tiba-tiba saya diingatkan satu kesaksian, satu kejadian yang pernah saya alami. Waktu itu ada di Kuala Lumpur.
waktu itu ada di Festival Kuasa Allah gitu ya. Jadi kita waktu itu belum pandemi ya, kita bikin KKR yang terbuka begitu namanya Festival Kuasa Allah. Lalu saya punya kesempatan untuk mendoakan satu orang sakit yang sakit koma. Jadi waktu itu saya melihat ada ambulan datang, lalu ada orang yang gotong mamanya gitu ya. Jadi ada pasang suami istri membawa mama dan mama mertuanya, dan ternyata kondisinya si orang ini dalam kondisi sudah koma, dibilang hidup masih bernyawa, tapi dibilang mati. Ya seperti orang mati karena sudah tidak ada yang bisa digerakkan kecuali matanya. Tubuhnya sudah kering, kerontang, lalu pokoknya singkat ceritanya hanya matanya saja yang masih bisa bergerak-bergerak gitu ya. Lalu ketika saya mendoakan dengan segenap hati saya, dengan seluruh kekuatan saya, dengan segenap tenaga saya, dengan semua yang saya bisa. Saya berdoa sungguh-sungguh, saya minta sungguh-sungguh, Tuhan jamah orang ini, sembuhkan orang ini gitu ya. Ketika saya ngotot maksa berdoa, saya minta Tuhan orang ini harus sembuh. Tiba-tiba di tengah-tengah saya berdoa seperti itu, saya ingat sekali. Di hati saya tiba-tiba ada suara begini. Yolan, itu loh bedanya kamu sama aku. Saya kaget. Hah? Tuhan bilang itu bedanya kamu sama aku. Terus tiba-tiba saya mendapatkan pengertian begini. Dari tadi kamu berdoa untuk orang ini. Pikiranmu adalah kalau enggak sembuh apa kata Tuhan? Apa kata orang tentang Tuhan? Kalau enggak sembuh apa kata orang tentang Tuhan? Kalau enggak sembuh apa kata orang tentang gereja? Kalau enggak sembuh apa kata orang tentang Festival Kuasa Allah? Kalau enggak sembuh nanti bagaimana kalau orang kecewa dan lain sebagainya. Jadi saya berdoa maksa, tapi yang memenuhi pikiran saya adalah saya masih kepengen orang harus mengakui bahwa Tuhan itu bisa menyembuhkan. Terus Tuhan bilang, itu bedanya kamu sama aku. Kalau sampai aku menyembuhkan orang ini, yang pertama kali kupikirkan adalah karena aku berbelas kasihan sama orang ini. Tuhan waktu menjamah, Tuhan waktu menyembuhkan, dia tidak cari pengakuan apa-apa. Contohnya ya, 10 orang kusta. Tuhan tahu loh, kalau di antara 10 yang disembuhkan itu, hanya 1 yang akan berbalik dan berterima kasih kepada Tuhan. Tapi 10-10-nya tetap disembuhkan sama Tuhan. Jadi dengan jelas Tuhan bilang, kamu dari tadi mendoakan ngotot maksa kepengen orang ini sembuh. Tapi pikirannya adalah apa kata orang tentang gereja, apa kata orang tentang Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan bilang kalau cuma disalah mengerti itu hal yang biasa. Tuhan bilang kalau aku sampai menyembuhkan, aku gak cari pengakuan. Kalau sampai aku menyembuhkan, yang pertama kali ada di pikirannya Tuhan adalah karena aku berbelas kasihan kepada orang ini. Dan itu mengubah hati saya dan itu betul-betul saya tertegur sungguhan gitu ya. Nah dari sana saya betul-betul sadar bahwa Allah kita itu bukan Allah yang cari muka yang butuh pengakuan. Pertanyaannya ketika saya baca ayat ini, kenapa ya kok Tuhan minta supaya orang terus melakukan secara rutin, kalau di gereja kita sebulan sekali gitu ya. Kita mengadakan perjamuan kudus dan Tuhan bilang perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Tuhan minta untuk diingat. Kalau dia nggak cari muka, kalau dia nggak cari pengakuan, kalau dia nggak cari penghormatan manusia, kenapa dia minta diingat? Saya diajari oleh Tuhan beberapa hal gitu ya. Tuhan itu minta pengorbanannya untuk diingat. Kenapa? Karena dengan kita mengingat pengorbanannya Tuhan Yesus waktu kita melakukan perjamuan kudus, yang pertama adalah Tuhan mengingatkan saya ini binasa tanpa Tuhan. Saya ini tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Tidak peduli berapa lama pun saya jadi orang Kristen, tidak peduli berapa lama pun saya sudah ikut Tuhan, saya perlu untuk terus ingat pada satu dasar yang sederhana, bahwa hidup saya, kekristenan saya dimulai dari kebenaran ini. Saya tidak bisa hidup kalau nggak ada Tuhan. Saya mati, saya binasa kalau Yesus tidak pernah berkorban bagi saya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya nggak bisa membuat pengampunan buat diri saya sendiri. Saya butuh Tuhan. Jadi yang pertama kali Tuhan lakukan, kenapa kok dia minta untuk diingat, bukan demi Tuhan, tapi demi saya. Supaya saya selalu ingat bahwa apapun yang terjadi, seperti apapun, aku butuh Tuhan, aku perlu Tuhan. Ya, ada satu ayat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 saya bacakan.
Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekali lagi Tuhan mengingatkan, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Jadi ketika saya mengingat pengorbanannya Tuhan Yesus, saya mengingat kalau saya buat baik pun perbuatan baik saya tidak pernah menyelamatkan. Kalau saya beramal sampai seperti apapun tanpa Yesus, amal saya juga kain kotor di mata Tuhan. Jadi ketika saya melakukan perjamuan kudus, Tuhan minta saya mengingat pengorbanannya, itu mengingatkan saya tentang siapa saya tanpa Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi saya belajar untuk, iya ya saya perlu Tuhan gitu. Lalu yang kedua, poin yang kedua kenapa kok Tuhan minta untuk diingat? Supaya saya ingat bahwa pengorbanannya Tuhan Yesus itu untuk saya. Ya, ada satu ayat dalam Yesaya 53 ayat yang ke-3 sampai 5 saya bacakan ya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Tuhan minta diingat supaya saya, pengorbanannya diingat supaya saya selalu ingat bahwa semuanya itu untuk saya. Kalau semuanya itu untuk saya, aplikasinya dalam hidup saya apa? Ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi tantangan, tekanan, kesulitan dalam kehidupan ini, Tuhan minta ingat masih ada Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Kamu jangan hidup seperti orang yang gak punya pengharapan. Kamu jangan hidup seperti orang yang gak punya jalan keluar. Masih ada Tuhan. Ya, itu. Lalu yang kedua saya belajar, ketika saya tahu bahwa pengorbanannya buat saya, ketika saya mengingat bahwa pengorbanan itu buat saya belajar bahwa minta anugerah Tuhan sampai kapanpun, seperti apapun suatu hari Tuhan angkat hidup setiap kita, seperti apapun suatu hari Tuhan promosi hidup setiap kita. Jangan lupa diri, jangan berubah setia, jangan berubah hati. Ya, semuanya dimulai dari pengorbanannya Tuhan Yesus. Semuanya dimulai dari karena Yesus mati, mengorbankan dirinya untuk kita. Itu saya diajari bahwa kalau kamu mengingat pengorbananku, itu membuat kamu menjaga hatimu dan jangan lupa diri. Jangan berubah setia. Seperti apapun jalan hidupmu, waktu di bawah maupun Tuhan sedang angkat, ingat jangan berubah hati karena semua terjadi hanya karena Tuhan sudah berkorban bagi dirimu. Itu. Lalu yang berikutnya lagi, kenapa Tuhan minta diingat? Tuhan mengingatkan saya, ketika saya mengingat pengorbanannya Yesus, Tuhan mengingatkan saya bahwa saya ini sangat berharga di mata Tuhan. Ya, kenapa saya tahu saya sangat berharga di mata Tuhan? Karena Tuhan mati gantikan dosa saya. Saya dipukul, Yesus dipukuli, dimahkotai duri, diludahi, diolok, dihina dan lain sebagainya, dicambuk. Semuanya itu karena dia melakukannya untuk menggantikan dosa saya. Dengan kata lain, seandainya Yesus tidak melakukan semuanya itu, semua itu jatah saya. Jadi saya pikir-pikir itu mengingatkan saya bahwa saya sangat berharga. Sedemikian seberharganya saya sampai dia mau dipukuli bagi saya. Sedemikian berharganya saya sampai dia mau diludahi bagi saya. Sedemikian berharganya saya sampai dia mau dimahkotai duri, dipukul sampai mati di atas kayu salib demi saya. Nah, lalu aplikasinya dalam hidup saya apa? Kalau saya mengingat lalu saya sadar bahwa saya ini berharga di mata Tuhan. Aplikasinya apa? Aplikasinya adalah Tuhan mengingatkan jangan buang waktumu untuk marah. Jangan buang waktumu untuk kecewa. Jangan buang waktumu untuk mengejar pengakuan manusia. Jangan buang waktumu untuk kecewa, marah dan lain-lain yang tidak berguna. Bukankah penerimaan Tuhan, bukankah penghargaan Tuhan itu sudah lebih daripada cukup, ya? Tidak sedikit orang yang hidupnya
kelelahan kenapa? Mengejar pengakuan manusia. Tidak sedikit orang yang hidupnya kelelahan kenapa? Karena merasa kayak harus diakui dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mengingatkan pengorbanannya Yesus itu sudah lebih daripada cukup. Jangan buang waktu kita dengan sia-sia untuk hal-hal yang tidak berguna. Dan itu membuat satu hal lagi saya diingatkan, hiduplah bagi Tuhan. Untuk Tuhan yang sudah rela diludahi ganti kamu. Untuk Tuhan yang sudah rela dimahkotai duri ganti kamu. Hiduplah bagi Tuhan. Seringkali orang bilang cinta itu buta gitu ya. Saya diajari sama Tuhan begini. Kalau kepada manusia sesungguhnya cinta itu tidak boleh buta ya. Kalau Kak Philip selalu mengajarkan bahwa ya bolehlah buta sebelah mata. Atau kalau enggak, kalaupun buta tapi cinta itu enggak tuli. Artinya kita masih bisa kok menyelidiki sesuatu, dengar nasihat orang dan lain sebagainya. Kita enggak boleh tutup mata, tutup telinga dan enggak mau mendengar nasihat diarahkan dan lain sebagainya. Karena dengan alasan aku sedang jatuh cinta dan cinta itu buta. Saya diajari sama Tuhan, satu-satunya yang layak untuk mendapatkan cinta buta kita, itu sesungguhnya cuma Tuhan. Kalau kepada manusia, kita harus mengenal orang itu dulu lebih lanjut kalau mau membangun sebuah hubungan. Tetapi kalau sama Tuhan, cinta buta pun layak. Sesungguhnya dialah Allah yang layak untuk menerima cinta buta kita. Ya, itu yang saya dapat. Lalu kemudian satu lagi, kenapa kok Tuhan minta pengorbanannya untuk diingat? Tuhan mengingatkan kita, kalau yang tadi kan dia mengingatkan kita bahwa kita ini tidak ada harganya. Kita ini berharga sekali gitu ya. Kita ini berharga sekali. Tapi yang berikutnya, Tuhan juga kepingin saat saya mengingat pengorbanannya Tuhan Yesus, Tuhan juga kepingin mengingatkan saya bahwa saya ini sangat tidak ada harganya. Kalau Yesus diludahi buat saya, itu artinya kalau dia tidak menggantikan saya layak untuk diludahi. Kalau Yesus dipukuli, dimahkotai duri, dihujat, dihina, diolok, dicambuk, menggantikan saya. Kalau seandainya Yesus tidak menggantikan sayalah yang layak untuk terima semuanya itu. Jadi selain Tuhan mengingatkan saya bahwa saya sangat berharga, Tuhan juga mengingatkan jangan keterusan, jangan sok-sokan. Kamu merasa dirimu sedemikian berharga sampai enggak bisa disinggung sedikit pun juga gitu ya. Kamu merasa sedemikian berharga sampai kamu menuntut semua orang harus menghormatimu dan lain sebagainya. Tuhan mengingatkan, rendah hatilah. Tuhan mengingatkan bahwa sesungguhnya kamu itu enggak ada harganya. Ya, kita ini enggak ada harganya kalau Yesus enggak mati ganti kita. Itu sebabnya Tuhan mau kita mengingat pengorbanannya. Saya ini tidak ada harganya. Jadi kadang-kadang ketika mau marah, ketika disalah mengerti orang, ketika mau marah, ketika diremehkan dan lain sebagainya, ketika mau marah karena dituduh, difitnah misalnya. Tapi Tuhan cuma ingatkan saya bahwa kamu memang gak ada harganya. Yesus itu loh diperlakukan dengan cara yang sangat tidak berharga. Gantikan kamu. Dengan kata lain, seharusnya yang tidak berharga itu kamu. Jangan buang waktu kita untuk perkara yang sia-sia. Itu yang saya dapat sih ya. Lalu aplikasinya apa? Saya belajar ada satu ayat di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ketiga. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Saya diajari Paulus berkata bahwa aku tidak terlalu peduli dengan penghakiman manusia. Bukan berarti kita tidak peduli dengan nasihat orang, dengan masukan dari orang. Enggak, kita tetap peduli. Kita makhluk sosial yang butuh orang lain ya. Tapi ada banyak orang itu yang harga dirinya mereka taruh dari komentar orang. Mereka merasa tidak aman, mereka merasa sedemikian rupa sampai penghormatan orang dan lain sebagainya mereka perlukan. Kalau enggak mereka bisa stres, mereka bisa depresi karenanya. Jadi saya diajari sama Tuhan, kamu mau direndahkan sampai kayak apapun. Sesungguhnya loh memang kamu itu memang tidak berharga. Mau enggak dihargai sampai seperti apa. Loh memang sebenarnya kita ini enggak ada harganya. Saya cuma layak untuk diludahi. Saya tidak diludahi karena Yesus sudah pernah diludahi bagi saya. Saya enggak dipukuli
karena Yesus pernah dipukuli bagi saya. Saya tidak dimahkotai duri karena Yesus pernah dimahkotai duri bagi saya. Sesungguhnya semua itu jatah saya. Ketika Yesus direndahkan sedemikian rupa, disalibkan, lalu dia dikirimkan ke neraka gitu ya. 3 hari lamanya dia ada di neraka menyelesaikan segala sesuatu. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan cuma mengingatkan, kalau kamu yang ke neraka, kamu ke neraka dalam kekekalan. Ya, itu yang saya dapat. Jadi Tuhan itu ngajari bahwa kenapa kok dia minta diingat, bukan karena dia gila hormat. Kenapa kok dia minta kita mengingat pengorbanannya, bukan karena dia cari pengakuan. Saya diingatkan Tuhan sungguh-sungguh bahwa Allah kita itu adalah Allah yang paling layak untuk kita sembah. Allah kita itu adalah Allah yang paling layak untuk menerima penghormatan. Allah kita itu adalah Allah yang paling layak untuk kita tinggikan. Kenapa? Karena dia tidak cari apa-apa. Satu-satunya Allah yang ketika dia mengasihi kita, dia betul-betul mengasihi kita tanpa pamrih. Tanpa tujuan supaya kamu mengakui aku, supaya kamu menghormati aku. Kalau saya ditolong, lalu saya bisa menghormati Tuhan yang menolong saya. Keuntungannya di saya. Tapi Tuhan waktu nolong, dia tidak cari penghormatan. Sering kok Tuhan nolong dan dilupakan. 10 orang kusta, semuanya ditolong. Cuman 1 yang tahu berbalik dan berterima kasih. Tuhan bilang, aku kalau cuma disalah mengerti sudah sering. Aku kalau cuma diabaikan sudah sering. Inilah satu-satunya Allah yang mari kita kembali jatuh cinta kepada dia ya. Saya diajari sama Tuhan, satu-satunya Allah yang tidak punya keinginan apapun. Satu-satunya Allah yang tidak punya motivasi apapun. Kadang-kadang ada orang-orang itu yang curiga sama Tuhan. Tuhan mau uangku. Ya, apalagi orang yang mungkin merasa dirinya kaya. Tuhan mau uangku, Tuhan mau tenagaku, Tuhan mau ini dan itu. Enggak. Kalau kita diberi kesempatan untuk hidup bagi Tuhan, kalau kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, kalau kita diberi kesempatan untuk betul-betul menyembah Tuhan, itu ujung-ujungnya yang diuntungkan kita. Tapi Tuhan, satu-satunya Tuhan yang waktu dia mengasihi saya, dia tidak minta apa-apa dari saya. Ya, dia tidak minta pengakuan saya, dia tidak minta penghormatan saya. Kenapa? Karena bagi Tuhan, kamu ngakui aku atau enggak, sebenarnya loh ya, enggak ada bedanya. Saya mau bilang dia Tuhan atau bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Saya mau bilang dia raja di atas segala raja atau bukan, dia tetap raja di atas segala raja. Sesungguhnya pengakuan saya itu enggak ngefek buat Tuhan. Tapi ngefek buat saya sendiri. Kalau saya bisa mengakui dia Tuhan di atas segala Tuhan, hidup saya yang diuntungkan. Kalau saya bisa menyembah dia, sayalah yang diuntungkan. Ya, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan, berapa lama pun kami jadi orang Kristen, kami minta tolong sungguh, supaya segala sesuatu bisa berkembang, bertumbuh, kami semakin bertumbuh, berkembang, semakin canggih, semakin pandai mengerjakan segala sesuatu dan lain sebagainya. Semuanya itu perlu, tapi ada satu yang tidak boleh berubah seumur hidup kami Tuhan. Satu kebenaran, prinsip satu sederhana Tuhan, kenapa kami mengikut Tuhan. Berapa lama pun kami jadi orang Kristen, ingatkan kami akan satu alasan ini. Kami jadi anak Tuhan, kami mengikut Tuhan. Itu karena kemurahan-Mu, karena pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Amin. Kita angkat tangan kita yuk. Tuhan, bagi saya kok pengen mendoakan bagi Engkau yang kepengen kembali kepada kasih yang semula. Angkat tanganmu. Tuhan Yesus, aku berdoa saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya merasakan ada orang-orang yang Engkau sudah menjadi begitu terbiasa dengan Tuhan. Dan hari ini ketika Engkau mendengarkan firman ini, Engkau kepingin kembali kepada kasih-Mu yang semula. Engkau kepingin kembali menyembah Tuhan dengan
perasaan jatuh cinta, mengingat semua pengorbanan Yesus. Yesus minta diingat bukan karena gila hormat, tapi engkau menyadari bahwa Yesus minta diingat itu demi keuntunganmu. Kalau engkau selalu mengingat apa yang Yesus lakukan, itu yang akan menjagai hatimu. Kalau engkau selalu mengingat apa yang Yesus pernah korbankan bagi dirimu, itu menjagai hidupmu sendiri. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku minta anugerah Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, aku minta anugerah Tuhan sungguh-sungguh saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan Tuhan orang-orang yang sudah menjadi terbiasa. Karena mungkin merasa sudah lama jadi orang Kristen, sudah tahu banyak, sudah bertumbuh banyak, sudah mungkin sudah di pemimpin, sudah memegang jabatan ini dan itu. Aku berdoa sungguh-sungguh segala sesuatu boleh bertumbuh, segala sesuatu boleh berkembang, segala sesuatu boleh semakin canggih. Tapi kami minta anugerah Tuhan, biar ini tetap menjadi dasar dari seluruh kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengingat pengorbanan-Mu, kami mengingat pengorbanan-Mu karena hanya itu yang menyelamatkan kami. Kami enggak selamat karena perbuatan baik kami. Kami enggak selamat karena apapun yang bisa kami lakukan. Kami enggak selamat karena perjuangan kami. Tapi kami selamat karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami. Karena Engkau terlebih dahulu berkorban bagi kami. Karena Engkau terlebih dahulu memberikan dirimu bagi kami. Tuhan, saya berdoa sungguh-sungguh di dalam nama Yesus, berdoa untuk semua yang mengikuti doa pagi. Tuhan, di dalam nama Yesus jamah hati kami. Sampai berapa lama pun aku bernubuat Tuhan. Hari-hari ini akhir zaman Tuhan. Aku bernubuat hari-hari ini Engkau akan bangkitkan orang-orang Kristen yang radikal. Orang-orang Kristen yang militan. Orang-orang Kristen yang tanpa wajah. Tapi mereka berapi-api, mereka menyala-nyala. Belum tentu mereka selalu dikenal orang. Belum tentu mereka selalu diakui orang. Tapi aku berdoa Engkau membangkitkan orang-orang Kristen yang radikal. Orang-orang Kristen yang radikal, yang berapi-api, yang menyala-nyala bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, dan alasan mereka cuma satu. Bukan karena mereka diakui, bukan karena mereka apapun. Tapi karena satu Tuhan, mereka menyadari bahwa Yesus adalah Allah yang sudah berkorban bagi kami. Aku berdoa sungguh-sungguh ini juga akhir zaman, banyak tantangan, banyak kesukaran, banyak situasi-situasi yang bisa menjebak kami, yang bisa mengganggu iman kami, yang bisa menggoda kami untuk jatuh di dalam dosa. Tapi aku berdoa melalui doa pagi hari ini, Engkau kuatkan kami Tuhan. Saya berdoa Engkau membangkitkan orang-orang Kristen yang finishing well sampai akhir umur hidup kami. Finishing well Tuhan, kami tidak berubah setia. Engkau mau bawa kami setinggi apapun. Engkau mau memakai hidup kami setinggi apapun. Kami bukan orang yang berubah setia. Kami bukan orang yang lupa diri Tuhan. Di dalam nama Yesus aku bernubuat Tuhan. Di doa pagi hari ini aku bernubuat untuk orang-orang yang melihat doa pagi hari ini. Akan ada orang-orang yang dipakai Tuhan besar. Akan ada orang-orang yang bisnisnya diangkat Tuhan. Akan ada orang-orang yang bisnisnya dipakai Tuhan. Akan ada dokter yang sedemikian rupa dipakai Tuhan sampai orang ngejar seolah-olah kalau ditangani dokter ini pasti tertolong dan lain sebagainya. Karena Tuhan memberi engkau hikmat sedemikian rupa. Karena Tuhan memberikan engkau kemurahan sedemikian rupa. Engkau dipakai sama Tuhan di bidang medis. Engkau menyembuhkan begitu banyak orang. Tapi aku berdoa dalam nama Yesus, berkati orang ini Tuhan. Orang ini tidak akan berubah setia. Orang ini tidak akan berubah hati. Tapi selama-lamanya tetap rendah hati. Aku berdoa melalui doa pagi hari ini akan muncul banyak orang yang betul-betul bertahan, finishing well. Kami enggak memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Aku mematahkan spirit yang berkata memulai dengan roh tapi mengakhiri dengan daging. Aku juga berdoa untuk orang-orang Kristen lama. Kalau ada ayat yang berkata yang lama akan menjadi terkemudian, yang terkemudian akan malah justru akan membalap dan lain sebagainya. Aku berkata di dalam nama Yesus, hari ini melalui doa pagi ini kami berdoa memberkati orang-orang lama, orang-orang baru, semuanya akan berapi-api. Karena kekuatan kami, api kami bukan datang dari berapa lama kami jadi orang Kristen, tapi dari pengorbanannya Tuhan Yesus atas kami. Dari kenyataan bahwa Engkau adalah
Allah yang mati ganti dosa kami. Aku berdoa dalam nama Yesus, orang lama dibangkitkan, orang baru dibangkitkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berapa lama pun kami jadi orang Kristen, berapa lama pun kami melayani Tuhan, hati kami tetap setia kepadamu. Aku berdoa akan muncul banyak orang-orang yang diangkat Tuhan. Bangkitkan nabi-nabi, bangkitkan rasul-rasul, bangkitkan gembala-gembala, bangkitkan penginjil-penginjil, bangkitkan pengajar-pengajar, bangkitkan orang-orang yang diurapi, bangkitkan orang-orang yang dipakai Tuhan, bangkitkan bisnismen-bisnismen, bangkitkan orang-orang Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, bangkitkan orang-orang, tetapi orang-orang yang tahu merendahkan hati di hadapan Tuhan, orang-orang yang tidak pernah berubah hati. Saya percaya inilah waktunya di mana Tuhan siap mengangkat hidup kalian. Saya percaya inilah waktunya di mana Tuhan siap mengangkat hidup setiap kalian. Tetapi satu hal, Tuhan cuma minta jangan pernah lupa, jangan pernah lupa dari mana engkau berasal. Saya yakin, saya percaya doa pagi ini dipakai sama Tuhan untuk mempersiapkan orang-orang yang siap untuk dipakai besar. Ini sudah waktunya, ini akhir zaman. Tuhan rindu untuk membangkitkan orang-orang. Ini waktunya engkau menjadi orang yang excellent. Ini waktunya bisnismu dipandang orang. Ini waktunya pekerjaanmu dipandang orang. Ini waktunya engkau dipromosi. Ini waktunya engkau diangkat tinggi. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus. Berdoa di dalam nama Yesus, ada banyak orang yang hidupnya akan diangkat Tuhan. Ada banyak orang yang hidupnya akan dipromosi oleh Tuhan. Akan ada banyak orang yang hidupnya akan ditinggikan oleh Tuhan. Akan ada banyak orang bukan demi nama mereka, tetapi demi Tuhan. Melalui hidup mereka, melalui semua yang diberikan Tuhan, di mana Tuhan memberkati hidup mereka. Tujuannya adalah nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, orang-orang ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk tidak berubah hati, untuk tidak berubah setia, untuk tidak berubah warna, untuk tidak berubah rupa di dalam nama Yesus. Aku berdoa tetap muncul orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mengembalikan segala kemuliaan bagi nama Tuhan, orang-orang yang tahu diri dari mana mereka berasal, orang-orang yang mengingat bahwa semuanya adalah karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus aku berdoa sekali lagi Tuhan. Aku memberkati setiap orang-orang yang doa pagi hari ini. Saya cuma merasa bagi Tuhan mengangkat hidup seseorang itu bukan hal yang sukar. Bagi Tuhan membawa seseorang itu tinggi, lebih tinggi dari yang bisa dibayangkan. Itu bukan hal yang sukar. Bahkan ada ayatnya, Tuhan berkata, apa yang matamu gak pernah lihat, apa yang telingamu gak pernah dengar, apa yang hati tidak pernah timbul dalam hatimu, itu bahkan yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Bagi Tuhan mengangkat hidup orang itu bukan hal yang sulit. Tapi bagi Tuhan, kenapa kadang-kadang Tuhan harus mempersiapkan, memproses sedemikian rupa? Karena Tuhan mempersiapkan supaya suatu hari di posisi manapun kau diangkat, engkau enggak berubah hati. Di posisi manapun kau diangkat, engkau enggak berubah setia. Aku berdoa Tuhan mempersiapkan orang-orang ini. Tuhan, saya enggak tahu siapa yang melihat doa pagi ini, saya enggak tahu siapa engkau. Tapi saya berdoa sungguh-sungguh dalam nama Yesus, siapkan orang-orang yang siap untuk diangkat Tuhan, siap menjadi besar demi supaya nama Tuhan lebih dikenal orang. Dampaknya engkau dijadikan besar karena supaya dampakmu lebih besar. Engkau diberkati lebih karena supaya dampakmu, berkatmu itu bisa memberkati lebih banyak orang. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami percaya engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyi satu lagu. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas.
hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Saya katakan kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat orang-orang yang hari ini hatinya berbalik kepadamu. Terima kasih buat orang-orang yang kau persiapkan untuk engkau angkat besar. Terima kasih Tuhan, dalam semua proses hidup mereka, Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk menjadi besar di tangan-Mu. Biarkan mereka menjadi orang-orang yang keluar lebih daripada pemenang. Inilah waktunya anak-anak Tuhan bersinar terang. Inilah waktunya anak-anak Tuhan menjadi yang terutama yang tampil, yang dilihat orang. Supaya orang tahu bahwa masih ada Tuhan. Di dunia yang tidak ada pengharapan ini, orang tahu bahwa masih ada Tuhan. Terima kasih Engkau pakai hidup banyak orang Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berterima kasih, kami bersuka cita karena Tuhan. Terima kasih. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.